Multiplexing meliputi semua fase. Selamat pagi Bu Eka. Pagi Bu Meritan. Pak Ketua, Bapak Ibu semua, saya izin mute ya. Kita mulai. Terima kasih. Pak. BBCO rumah kita bersama, dipersatukan sebagai keluarga Allah. Belajar bersama kebenaran Injil, menjadi muridnya yang sejati. Cerdas, berwawasan, berkarakter mulia, BBCO bagi kemuliaannya. Berjuang menjadi serupa Yesus Tuhan, bercahaya menerangi bangsa. BBCO menjadi mitra Allah, warnai dunia dengan kebenaran. Mari genapi panggilan Allah, muridkan bangsa bagi kerajaannya. BBCO rumah kita bersama, dipersatukan sebagai keluarga Allah. Belajar bersama kebenaran Injil, menjadi muridnya yang sejati. Cerdas, berwawasan, berkarakter mulia, BBCO bagi kemuliaannya. Berjuang menjadi serupa Yesus Tuhan, bercahaya menerangi bangsa. BBCO menjadi mitra Allah, warnai dunia dengan kebenaran. Mari genapi panggilan Allah, muridkan bangsa bagi kerajaannya. BBCO menjadi mitra Allah, warnai dunia dengan kebenaran. Mari genapi panggilan Allah, muridkan bangsa bagi kerajaannya. Mari genapi panggilan Allah, muridkan bangsa bagi kerajaannya. Muridkan bangsa bagi kerajaannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, komunitas Morning Blessing yang menyaksikan di link Zoom maupun juga di channel YouTube. Saya menyapa bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh bangun dan kembali dapat merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan langsung memulai ibadah Morning Blessing pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, pagi hari ini yang melayani yaitu Pendeta Muda Magdalena de Costa sebagai pemberita firman Tuhan yang akan membawakan renungan kita pada pagi hari ini dan akan dipimpin pujian oleh Bapak Pendeta Iketut Tirtayasa. Moderator saya sendiri Wulan, doa penutup oleh Bapak Pendeta Barnabas Heru Sunarto, doa berkat oleh Bapak Ketua kita Bapak Pendeta Immanuel Darsana Master Teologi, dan pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh saya sendiri dan juga Pak Adrian.
kita akan memulai pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Roma pasal 5 dan juga 6. Saya akan membacakan Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21 dan Pak Adrian akan membacakan Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 23. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Lebih kecil lagi. Dari Paulus, hamba-hamba Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh Bapak Ibu. Ulang Roma 5, Bu. Oh ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, sebentar. Roma 5 pasal 1 sampai dengan 21, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita telah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran,
semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah, banyak di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 1 hingga 23. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit di antara orang mati, maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita
siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita ke dalam hadiratnya. Biarlah hidup kita semakin hari semakin diperkenan olehnya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami. Kami naikkan syukur kami buat semua perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang memproses, yang membentuk kami untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami siap memasuk hadirat-Mu lebih dalam lagi, dan kami siap juga untuk memuji menyembah-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami sebagai persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan syukur kita, saudara. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan lagi saudara, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum kami Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
dan kemuliaan hanyalah bagimu. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak terima segala sembah dan syukur kami. Haleluya. Allahku, penebusku, batu karang yang tak tergoyahkan. Ku memujimu, ku menyembahmu Tuhan. Ku naikkan pujian di hadirat-Mu, Yesusku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang ajaib. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, sempurna rancangan-Mu, kasih-Mu ajaib tak berkesudahan. Haleluya. Amin Tuhan. Begitu besar dan ajaib kasih-Mu, kami tidak takut karena Engkau yang beserta dengan kami. Engkau gunung batu, perlindunganku yang tidak tergoyahkan. Katakan saudara, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan
tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih buat penyertaanmu, Yesus batu karangku yang tak tergoyahkan. Ku sembah, ku naikkan syukur buat perbuatanmu. Ajaib dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala pujian, segala kuasa dan kemuliaan hanya bagimu. Nama segala nama, raja segala raja, tiada yang sepertimu, Allahku. Tiada nama lain selain namamu, Yesus, nama yang berkuasa. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu Tuhan. Ku bawa korban syukurku, ku naikkan sembah di hadiratmu Tuhan. Biar segala yang bernafas memujimu, biar segala yang bernafas memuliakanmu. Bahwasanya kasih setiamu selama-lamanya. Ku naikkan syukur, segala hormat pujian, kemuliaan Tuhan ku persembahkan hanya bagimu. Terima kasih Bapa. Satu kerinduan kami untuk terus menyenangkan hatimu dan sempurna seperti Bapa. Bawa kami dalam perjuanganmu Tuhan, yang biarlah hidup kami senantiasa sesuai dengan rancanganmu yang semula itu. Terima kasih Bapa. Tuhan, perkenankan kita naikkan pujian ini Saudara. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan ku pegang, Tuhan ku pegang janjiku setia sebagai
sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ini doa kami Tuhan. Tuhan, perkenankan aku. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Saya persilakan kepada hamba-Nya yang mulia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan setiap kami. Terima kasih karena Engkau sudah memperkenan setiap kami Tuhan. Saat ini mari kami sudah menyediakan hati kami, telinga kami, pikiran kami. Bajak hati kami Tuhan, sehingga hati kami siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan biar setiap firman itu bisa bertumbuh kuat dalam kehidupan masing-masing kami. Dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi semua, Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ketua yang kembali memberikan saya kesempatan untuk kembali sharing di Morning Blessing ini. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau berbicara mengenai budaya. Karena menurut saya budaya itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi budaya itu adalah sesuatu yang penting dan itu cukup merupakan budaya itu merupakan satu tempat pertempuran yang
sangat penting dan bisa mengubahkan manusia. Karena itu dengan budaya yang ada ini kita mau menjadi Kristen yang luar biasa, bukan Kristen yang duniawi, bukan Kristen yang agamawi. Saya mau kita semua belajar bahwa kita mau menjadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang nggak hanya sekedar pergi ke gereja pada hari Minggu atau sekedar melayani Tuhan. Jadi Kristen yang agamawi saja, terlihat sepertinya melayani, tapi ternyata kita tanpa kita sadari kita sedang melayani diri kita sendiri. Nah, tapi saya mau kita sungguh-sungguh lewat pengertian akan budaya ini, pengertian akan budaya kerajaan ini, kita tahu siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan, sehingga saat kita mengetahui budaya kerajaan Allah yang ada di dalam kehidupan masing-masing kita akan mengalami satu terobosan-terobosan yang luar biasa yang terjadi. Jadi tidak hanya sekedar kita dengar, oh Bu Wulan mengalami terobosan di dalam Tuhan gitu ya. Enggak. Oh Pak Ketut mengalami terobosan. Enggak. Tapi kita sendiri secara pribadi kita akan mengalami itu. Nah, mari. Apa sih gospel atau kingdom gospel culture itu ya? Mari kita akan buka sebelumnya di Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai 17. Kita akan coba belajar dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di sini Paulus punya sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Saya akan bacakan. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, Paulus menuliskan di sini, kita akan garis bawahi yang di ayat yang ke-16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, yang kokoh dalam Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah, betul ya dikatakan di situ Paulus bilang. Kata kekuatan atau kuasa itu terjemahan lamanya itu bilang begini. Sebab Injil adalah kuasa Allah. Ya. Sebab Injil adalah kuasa Allah. Nah, kata kuasa seringkali kita lihat dari dua hal, yaitu exousia atau yang memiliki arti wibawanya. Dan yang kedua adalah dunamos, kekuatan yang aktual. Nah, di sini Paulus bilang yang dikatakan Rasul Paulus di sini adalah ya ini, yang dunamos atau dynamic power, kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan Allah yang sebenarnya. Kuasa yang meledak-ledak, kuasa yang dahsyat. Nah, kuasa apa sih ini? Kuasa Injil seperti apa sih ini? Di sini yang dibicarakan adalah kuasa Injil yang menyelamatkan. Jadi kalau kita lihat, kalau ini dibilang kuasa Injil yang menyelamatkan, ini bukan kuasa yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah kuasa yang luar biasa. Bukan untuk performan kita di depan, bukan untuk satu pertunjukan mungkin saat kita ada di atas mimbar, kemudian kita yang seperti saya suka mimpin pujian,
Pak Ketut gitu ya, Bu Wulan jadi moderator gitu. Kita ada di depan dilihat banyak orang. Itu bukan kuasa yang seperti itu yang dibicarakan di sini. Tetapi yang di sini adalah kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang bisa memberikan satu pengertian, membawa orang untuk mengenal siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Nah, kenapa sih kok penting ya? Ada dua hal penting sekali kenapa Injil ini harus diberitakan. Jangan sampai supaya kalau kita datang hari Minggu, kita jadi orang Kristen yang pinter beribadah saja. Jadi Kristen yang beribadah setiap hari Minggu, itu pinternya kita gitu ya. Kalau nggak beribadah, kelihatannya kok nggak gimana gitu ya. Itu dulu waktu saya masih remaja, saya kalau orang bilang kalau nggak ke gereja itu kayaknya nggak enak gitu ya. Jadi setiap hari itu kepinginnya ada di gereja gitu. Bukan seperti itu yang dibicarakan di sini. Tapi benar-benar ketika kita menjadi seorang anak-anak Tuhan, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang pintar menghidupi setiap firman yang kita terima. Bukan hanya pintar datang ke gereja, tetapi pintar menghidupi setiap firman yang kita terima untuk kita bagikan di luar. Jangan kita pintar di dalam tapi bodoh di luar. Ya. Supaya setiap kita, masing-masing dari kita, terutama kita yang ada di BBCO ini, kita bisa jadi jawaban di luar bagi mereka yang membutuhkan kebenaran firman yang sejati. Kita mengerti bahwa ada banyak orang di luar sana yang perlu ini. Dan masing-masing kita, itu adalah jawaban yang sudah dipersiapkan Tuhan. Injil secara etimologisnya atau dalam bahasa Yunani ini memiliki kata euangelion yang punya arti kabar baik. Nah, jadi apabila kita mau jadi jawaban di luar, kita harus mulai selektif dengan setiap Injil yang kita beritakan. Supaya apa? Supaya yang kita beritakan adalah kabar baik, bukan kabar gosip, bukan kabar miring, tapi kabar baik. Kabar baik mengenai apa? Nah, kalau kitab Roma tadi bilang, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Ya, Injil itu tidak akan menjadi sekedar dalam tanda kutip kabar baik. Enggak, tetapi Injil itu berbicara begini, dia adalah kabar baik di lingkungan kerajaan. Nah, karena kita adalah orang-orang atau anak-anak Tuhan di dalam kerajaannya, maka Injil ini yang kita beritakan ini adalah kabar baik di dalam lingkungan kerajaan. Kabar baiknya apa sih yang harus kita bicarakan? Bahwa akan selalu muncul satu good news atau selalu muncul kabar baik, yaitu yang berbunyi apa? Akan datang seorang raja yang akan mensejahterakan umatnya. Ya, is going to be a king that will prosper his kingdom. Nah, Euangelion ini mengabarkan tentang datangnya seorang raja. Jadi kabar baik yang harus kita beritakan adalah kabar baik mengenai datangnya seorang raja yang akan mensejahterakan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini bukan hanya sekedar ide dari perjanjian baru, tetapi sudah ada dari 600 tahun sebelumnya. Maksud kita tahu di sini bahwa Nabi Yesaya itu sudah memperkatakan ini. Coba kita lihat ya di Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-7 mulai.
Yesaya dari kalau kita baca kitab Yesaya dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-39 itu ada banyak nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya di situ. Tetapi dari pasal 40 sampai pasal yang ke-60, 20 pasal terakhir ini itu berbicara mengenai kedatangan Tuhan, berbicara mengenai bagaimana sih, siapa sih, gitu ya. Coba kita lihat ya, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Di sini saya akan teruskan ya ayat yang ke-9. Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. 10, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Nah, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 ini berbicara bagaimana kehidupan manusia. Kita ini seperti rumput yang kering, dikatakan, ya. Rumput yang kering, bunga yang layu. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah ayat yang ke-9. Kita akan garis bawahi di ayat yang ke-9. Dikatakan, hai Sion, pembawa kabar baik. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Jadi, yang penting itu bukan hanya kabar baiknya. Ya, tanda kutip di sini. Yang penting di sini bukan hanya kabar baiknya, tetapi bukan hanya kabar baiknya, tetapi siapa yang membawa kabar baik itu. Nah, kabar baik itu penting, tetapi yang membawanya itu juga penting. Itu juga hebat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sedang belajar di sini, kita tidak akan hanya jadi sekedar mendengar, tetapi kita akan menjadi pembawanya. Saya nggak bisa ngomong. Percayalah, ketika kita mau belajar, kita akan bisa menjadi seorang pembawa kabar baik. Ada dua kata di sini ya. Kabar baik dan pembawanya. Siapa yang membawa itu juga sangat penting, ya. Nah, dalam bahasa aslinya budaya di sini, pembawa kabar baik itu saya cukup surprise juga ya, bahwa dalam bahasa aslinya dikatakan pendengar kabar baik. Jadi pembawa kabar baik itu ternyata dia adalah seorang pendengar kabar baik. Ya. Jadi budaya yang harus kita bangun di sini, budaya kerajaan Allah yang harus kita bangun di sini, yang pertama itu adalah kita harus menjadi pendengar yang baik. Budaya mendengar dengan baik. Kenapa? Karena jujur saja sudah sangat sedikit orang-orang yang mau memberikan telinganya untuk mendengar orang lain, keluhan mereka, tangisan mereka. Kita jarang sekali melihat ada orang yang coba sih
kamu cerita sama saya. Saya mau dengar. Coba sih kamu apa? Sudah sangat jarang. Kenapa? Karena mereka tidak peduli. Padahal kalau kita bisa mendengarkan mereka, itu sesuatu yang luar biasa. Karena lewat mendengar, kita akan bisa memberikan kebenaran-kebenaran sejati yang selama ini kita terima kepada setiap mereka. Mereka yang membutuhkan, mereka yang dalam kesusahan, butuh jalan keluar. Mereka akan menerimanya dari setiap kita. Saat kita bisa menjadi pendengar yang baik, itu langkah yang pertama di dalam kerajaan Allah. Budaya yang harus kita miliki, yaitu menjadi seorang pendengar yang baik. Kalau mungkin saya pernah lihat bulannya satu kali di TikTok kalau tidak salah. Nah, itu mendengarkan orang-orang gitu ya. Mari silahkan Bapak. Nah, ketika ada mempersilahkan untuk itu mendengar, tetap itu mungkin bisa memberikan solusi. Tetapi kalau saat kita bekerja mungkin di satu perusahaan, kita menghadap kemudian kepada pimpinan dan kita berbicara, Pak saya punya ide begini A, B, C, D, E gitu misalnya. Lalu pemimpin itu bilang begini, oh ya nanti diperhatikan. Percayalah bahwa itu tidak diperhatikan dan tidak didengarkan. Karena apa? Pemimpin itu akan berpikir seperti apa yang dia mau dan mengasumsikan itu seperti apa yang dia inginkan. Jarang sekali untuk mereka duduk, coba dengar, apa sih? Coba bicarakan apa sih yang mau idemu, gitu ya. Apa sih yang jadi idemu? Apa sih yang jadi kerinduanmu? Coba, siapa tahu itu bisa membawa perusahaan ini semakin maju. Ada jarang sekali kita dengar dan kita lihat seorang pemimpin yang seperti itu, memberikan telinganya untuk mendengar apa yang menjadi keinginan-keinginan, pemikiran-pemikiran dari orang yang dipimpinnya. Nah, lalu yang kedua, Yesaya pasal yang ke-40 ini tadi. Kalau tadi yang kedua adalah yang pertama adalah menjadi pendengar, yang kedua ayat yang ke-9 tadi bicara apa? Hai Sion pembawa kabar baik. Isi dari setiap kabar baik, lihat itu Allahmu, dikatakan ya, ayat yang ke-9 tadi. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Setiap kita, selain kita menjadi pendengar, kita harus menjadi pewarta. Kita harus membawa setiap orang itu untuk bisa bertemu dengan Tuhan, memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Siapa sih Tuhan? Bagaimana sih Tuhan? Supaya kita ini bisa menciptakan satu gambaran siapa sih Allah buat kita masing-masing pribadi. Kalau saya boleh tanya, buat Pak Ketut, siapa sih Tuhan itu buat Pak Ketut? Mungkin Pak Ketut bilang, oh dia itu penyelamat saya, dia itu pembela saya, dia sumber pengharapan saya. Tapi mungkin beda dengan Pak Adrian. Pak Adrian mungkin bisa bicara bahwa, oh Tuhan itu tempat perlindungan saya. Masing-masing kita mempunyai gambaran mengenai siapa Tuhan itu. Nah, itulah yang harus kita perkenalkan kepada setiap orang yang kita temui. Jadilah pewarta kabar baik. Kita tidak hanya cuma jadi pendengar, tapi harus jadi pewarta. Jangan beritakan sesuatu yang buruk, yang tidak perlu kita beritakan, yang tidak perlu kita bicarakan.
tapi jadilah pewarta kabar baik itu. Supaya apa? Supaya setiap orang-orang yang ada di dekat kita, mereka bisa jadi orang-orang yang nyaman saat bertemu dengan kita. Mereka jadi orang yang, kalau aku dekat sama Pak Ketut, dekat sama Bu Wulan, dekat sama Pak Adrian, dekat sama Pak Paulin, itu kayaknya tenang sudah. Tadi di rumah sudah puyeng gitu ya, waduh, dimarahi istri, dimarahi suami. Tapi begitu dekat itu rasanya, aduh, nyes gitu ya. Karena apa? Apa yang mereka bicarakan. Nggak usah memberikan nasihat, tapi dengar mereka bicara, sharing. Itu sudah jadi jawaban. Nah, waktu kita dengar orang lain bicara seperti itu kan rasanya kan enak. Dan saat kita menjadi orang yang seperti itu, kita butuh banyak belajar. Kita butuh banyak mendengar sebelum kita jadi seorang pewarta. Karena itu puji Tuhan kalau setiap kita bisa belajar, memiliki satu kesempatan untuk belajar di BBCO ini. Saya percaya bahwa ini bukan satu kebetulan. Kita diperlengkapi untuk kita bisa jadi pewarta-pewarta kerajaan Allah, pewarta-pewarta kabar baik yang jadi jawaban di luar sana. Nah, yang ketiga yaitu, coba kita lihat di Yesaya 52 ya. Yesaya 52 ayat yang ke-6 mulai. Saya akan bacakan, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Ayat yang ke-7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Betapa indahnya dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Setiap kita yang membawakan berita ini, seperti yang saya tadi sudah katakan, jangan sampai kalau kita datang, yang terjadi adalah huru-hara, yang terjadi adalah ada banyak orang yang marah justru, yang terjadi adalah ada banyak orang yang sakit hati, ada banyak orang yang akhirnya sudah enggak Tuhan-Tuhanan, sudah enggak Kristen-Kristenan, enggak. Tetapi saat pembawa berita itu hadir, yang ada adalah apa? Ketenangan, damai sejahtera, kebahagiaan. Ya, yang karena saat kita hadir itu kita membawa berita damai, kita membawa berita yang baik, kita membawa berita selamat yang mengatakan bahwa lihat itu Allahmu. Allah siapa? Di awal tadi saya sudah katakan Allah yang akan datang, yang akan mensejahterakan umatnya. Allah yang akan mensejahterakan umatnya. Nah, kita akan memberikan atau membawa setiap orang-orang ini saat kita berbicara kepada mereka, untuk mereka berdamai lagi dengan Tuhan, untuk mereka kembali bersekutu dengan Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang selama ini bikin hati kita sedih, bikin hati kita sakit gitu ya. Tetapi seperti firman bilang, sedapat-dapatnya, jika itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Di Roma pasal 12 ayat yang ke-18, seumur hidup atau dari mulai saya kenal Tuhan sampai hari ini,
saya memimpin organisasi di gereja, saya memimpin paduan suara, saya ada di para wanita-wanita yang saya muridkan. Nah, cara yang saya pakai adalah akhirnya memimpin bersama. Bukan saya sebagai yang di atas, enggak, tetapi memimpin bersama-sama dengan mereka. Karena itu, mari mulai sekarang kita mau kembangkan budaya kerajaan, budaya yang mau juga diperintah oleh Allah. Enggak mudah ya, ketika Tuhan bilang, pergi, kita bilang, sebentar Tuhan, masih capek, sebentar Tuhan, masih ada banyak hal yang saya harus kerjakan. Tidak mudah untuk mendengarkan orang lain, tidak mudah untuk mau diperintah sama orang lain. Ketika saya sama suami ada di Sydney untuk kami buka cabang gereja Bethany waktu itu di Australia, di Sydney, kami sudah buka, kami sudah jalan, dan kami punya jemaat kurang lebih hampir sudah 150. Tiba-tiba Tuhan bilang, pulang sekarang nak. Sudah enak-enak di sana, saudara ya. Apakah dengan begitu dengar suara disuruh pulang, terus tiba-tiba kita langsung, oke Tuhan, besok kita pulang gitu ya, beli tiket gitu. Enggak, pergumulannya banyak. Suami saya nggak mau pulang. Dan itu berakibat banyak hal kepada kami. Dan karena itu, sampai hari ini itu yang membuat saya, kalau Tuhan bilang, untuk saya lakukan sesuatu, untuk kita pergi kemana, saya bilang iya, saya enggak mau pakai nanti, sebentar gitu. Enggak, karena apa? Saya tahu akibatnya banyak gitu. Karena itu, mari kita mau belajar untuk jadi pembawa berita baik, pendengar yang baik, mewartakan apa yang baik, dan kemudian jadi pembawa damai. Karena setiap kita bukan pembawa kerusuhan, bukan pembawa bikin hati orang sakit ketika ada di dekat kita, enggak. Tetapi setiap mereka yang ada di dekat kita, setiap kita ada di satu komunitas, kita akan jadi pembawa damai, kita akan jadi pembawa kabar baik, kita akan jadi berkat di situ. Percayalah bahwa, saya percaya bahwa suami saya pun tidak mudah hidup dengan saya. Saya bukan orang yang gampang ya. Kalau orang bilang, orang Ambon itu kan cepat marah ya. Nah saya campuran, saya ada Ambonnya, saya ada Cinanya. Tapi darah Ambon saya mungkin lebih kuat daripada Cinanya gitu ya. Jadi saya percaya bahwa suami saya pun enggak gampang hidup dengan saya. Jadi kalau saya menerima pengampunan dari Tuhan dan diubahkan sampai di titik ini, saya percaya orang kedua yang memberikan banyak pengampunan itu adalah suami saya gitu ya. Karena tidak mudah hidup dengan seorang Lena, hidup seorang Magdalena gitu ya. Tidak gampang. Tapi didikan Tuhan itu mendidik saya untuk sampai tiba di titik ini. Kalau orang lihat saya sekarang dengan orang lihat saya 30 tahun yang lalu saat saya masih mimpin di remaja, kok beda ya gitu. Karena saya yang dulu, yaitu tadi, kalau saya datang ada banyak yang nangis atau banyak yang marah-marah gitu ya. Tapi semuanya berjalan dengan waktu. Proses itu akan membentuk setiap kita untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi budaya kerajaan Allah itu harus kita jadikan sesuatu yang penting dalam hidup kita, karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Kita harus
menjadi seorang pembawa kabar baik, harus menjadi seorang pewarta, harus bisa jadi seorang pendengar, dan bisa menjadi pendamai. Supaya apa? Supaya banyak orang bisa kita bawa untuk mengenal kebenaran Injil yang sejati itu. Puji Tuhan, terima kasih. Mari bersiap untuk keluar dan menjadi pembawa-pembawa kebenaran yang sejati itu. Amin. Terima kasih untuk Bu Pendeta Muda Magdalena da Costa atas renungan firman Tuhan pagi hari ini, diberkati sekali. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa setiap kita yang ada di sini dan setiap orang percaya adalah pewarta-pewarta Injil. Kita adalah warga kerajaan surga. Oleh sebab itu ada beberapa budaya yang harus kita bangun sebagai warga kerajaan surga, yaitu yang pertama menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, menjadi pewarta kabar baik untuk membawa orang dapat kenal kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu menjadi pembawa damai. Dan tentu saja sebagai pewarta Injil, kita akan terlebih dahulu harus menjadi pendengar yang baik, pendengar akan firman Tuhan. Mengingatkan kita bahwa kita ada satu ayat yang Tuhan katakan bahwa Tuhan ingin kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, kiranya setiap kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa menjadi pembawa-pembawa berita firman Tuhan, dan kehadiran kita boleh membawa dampak dan menjadi berkat yang baik bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih hambanya, kiranya Tuhan memberkati Bu Pendeta Muda Magdalena di dalam pelayanan, kesehatan, keluarga, dan juga setiap aspek kehidupan hambanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah dengan setia mengikuti ibadah Morning Blessing, baik melalui link Zoom maupun juga channel YouTube. Juga kami menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah Morning Blessing, mari terus ikuti ibadah ini mulai hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 4.30 sampai dengan 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami menginformasikan bahwa perkuliahan berjalan seperti biasa sesuai dengan jadwal kelas masing-masing, dan juga untuk pendaftaran elementary ke-6 sudah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin membagikan, linknya bisa Bapak Ibu minta kepada pengurus kelas masing-masing. Akan diadakan acara wisuda yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut serta di dalam acara tersebut, silakan untuk menghubungi ketua kelasnya masing-masing. Kita juga doakan untuk Natal BBCO pada tanggal 22 Desember 2023 dengan pembicara Bapak Ketua kita, yaitu Bapak Pendeta Immanuel Darsana. Mari kita doakan agar persiapan dan juga jalannya acara berjalan dengan baik. Sebelum kita tutup di dalam doa yang akan ditutup oleh Bapak Pendeta Barnabas Heru Sunarto, mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Pak Ketua. Silakan Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu Magda untuk renungan firman-Nya, dan terima kasih di semua bertugas. Tidak ada pengumuman tambahan, Bu. Silakan dilanjut. Nanti doa berkat sekalian Pak Pendeta Barnabas Heru ya. Terima kasih. Mari kita warnai dunia dan kebenaran. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah Morning Blessing telah selesai. Kita akan tutup di dalam doa. Saya persilakan untuk Bapak Pendeta Barnabas Heru untuk menutup dalam doa dan juga doa berkat. Puji Tuhan, mari kita akan tunduk kepala, kita akan bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah Morning Blessing pagi ini. Bapak, kami bersyukur untuk acara doa pagi hari ini. Kami menikmati hadir-Mu, kami menikmati puji-pujian yang disampaikan, dan kami juga menikmati berkat firman-Mu yang begitu luar biasa. Kiranya semua yang kami terima pada pagi hari ini memberkati hidup kami, sehingga kami boleh siap menjadi alatnya Tuhan yang dipakai Tuhan bagi orang lain, bahkan bagi dunia ini, sehingga kami benar-benar menjadi berkat. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati Bu Mada, tambahkan kesehatan, hikmat, marifat yang dari Tuhan, sehingga Engkau persiapkan untuk menjadi hamba-Mu, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan banyak orang mengenal Injil Kerajaan,
dan diberkati lewat semua itu. Terima kasih Bapak, dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap kegiatan daripada BPCO, baik untuk jam-jam perkuliahan yang ada, kami serahkan para mahasiswa, para dosen yang mengajar, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka, semangat yang dari Tuhan ada pada mereka sehingga bisa menyelesaikan setiap materi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk BPCO Center, biar kiranya Tuhan yang terus ambil bagian di dalam karya ini, karena Tuhan yang sudah memberikan visi. Oleh sebab itu Tuhan yang akan menyediakan yang diperlukan untuk pembangunan daripada BPCO Center ini. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, dan juga hamba-Mu, Bapak Ketua yang sedang melakukan perjalanan mission trip untuk pelayanan yang daripada Tuhan sendiri, untuk menyampaikan kabar baik tentang sekolah BPCO ini. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat marifat, urapan yang daripada Tuhan, sehingga pelayanannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan, masalah persoalan kami, beban-beban yang kami alami, kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, sehingga semua yang kami hadapi dapat kami lewati satu persatu bersama dengan Tuhan. Akhirnya berkat Tuhan melimpah atas kami semua pagi hari ini, dan kami akhiri ibadah morning blessing ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekarang angkat tanganmu, dan sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang pembelaan di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus turun atas kita sekalian. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Amin. semua. Tuhan Amin. memberkati. Terima kasih pemirsa, Pak Ketua, semuanya. Pak Heru, Terima kasih. selalu Melayani melayani firman Tuhan yang indah. Pak Heru, Terima kasih Pak Heru. Bagi semua. Terima kasih Pak Ketua. Semua, ya. Terima kasih pengurus.